Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kepadanya lah kita kembali, kepadanya hendaknya kita bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kita, karena kita banyak khilaf, banyak lupanya sebagai manusia. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan ini, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita yang kita wujudkan untuk membuktikan rasa syukur kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yang telah membimbing umat manusia semuanya untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti arahannya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Mutaffifin. Kemarin kita sampai di ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dari ayat 14 sampai 17 surat Al-Mutaffifin. Terakhir kita membahas ayat 14, kalla bal, sekali-kali tidak, bal rana. Jadi dalam bacaan, dalam membaca bal itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Karena kalau diteruskan nanti lamnya gabung dengan ro. Supaya jelas, bal rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, sekali-kali bukanlah Al-Quran itu cerita atau dongeng orang-orang terdahulu. Bal, bahkan rana ala qulubihim. Kenapa mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya cerita orang-orang terdahulu? Karena mereka di dalam hatinya ada noda hitam yang menutupi dari menerima kebenaran. Bal rana ala qulubihim, ada setitik noda hitam setiap orang itu bermaksiat. Makanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Kita kemarin bahas yaksibun itu dikatakan sebagai perbuatan dosa, padahal yaksibun aslinya adalah perbuatan taat, perbuatan baik. Karena di akhir-akhir surat Al-Baqarah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Laha makasabat, baginya pahala atas usaha kebaikan amal soleh yang mereka lakukan. Wa alaiha, dan baginya dosa, azab, hukuman. Wa alaiha maktasabat, atas apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Berarti normalnya manusia itu ketika berbuat dosa ada bebannya, ada tambahan hurufnya di situ. Yang aslinya kasabat
yang harusnya manusia itu secara normal itu kalau berbuat baik itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa bangga, merasa terbiasa dengan hal-hal yang baik, maka orang yang berbuat jahat aslinya dia itu terbebani. Dia itu harus mengeluarkan tenaga ekstra. Karena hati kecilnya sebenarnya tidak terima kalau dia itu berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat kejahatan. Wa 'alaiha maktasabat. Aslinya manusia itu kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, dia terbebani di dalam hatinya. Hati kecilnya tidak terima, dia tidak rela, dan dia akan malu kalau ketahuan bahwa dia berbuat dosa. Dia berbuat maksiat. Orang kalau ketahuan minum minuman keras, ketahuan oleh tetangganya, oleh teman-temannya, dia akan merasa malu. Orang kalau berduaan dengan bukan istrinya yang merupakan yang diharamkan, maka dia tidak akan merasa nyaman kalau ketahuan oleh orang lain. Demikian juga seterusnya, ketika orang ketahuan berbuat maksiat, mencuri, berbuat kejahatan, ketika dilihat oleh orang lain dia tidak akan merasa nyaman. Tetapi kalau orang itu berbuat amal soleh, kebaikan, ketaatan, dia akan tenang, semakin ridho, semakin rela, semakin bahagia dengan kebaikannya. Tapi di sini bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan menutupi hati mereka apa yang mereka kerjakan dari maksiat, tapi pakainya yaksibun, kasaba yaksibu. Maka ini orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, sehingga kalau tidak maksiat malah dia tidak nyaman. Sudah terbiasa sampai ketagihan minum minuman keras, kalau dia tidak mabok maka dia merasa tidak nyaman. Ada tuntutan yang ingin menjadikan dia mengkonsumsi minuman keras. Orang yang kalau sudah ketagihan narkoba, dia dihentikan dari mengkonsumsi itu, dia akan merasa sakau, tidak enak, karena sudah terlalu merajalela. Jadi hati itu akan tertutup kalau sudah membiasakan dosa dan maksiat, kalau sudah membiasakan perbuatan keji dan mungkar, maka orang itu tertutup. Dinasihati baik-baik dikatakan, oh itu Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng orang zaman dahulu. Kalla bal, sekali-kali bukan dongeng, itu kebenaran, cuman hatimu yang sedang ditutupi oleh kemaksiatan dosa yang menyelimutinya. Nah, kemudian ternyata akibat dari dosa, dari maksiat, dari menolak kebenaran akan semakin berat hukumannya. Yang pertama tadi, hatinya tertutupi dari menerima kebenaran, susah untuk diingatkan, tidak masuk ke dalam hatinya nasihat, peringatan, dengan halus lemah lembut pun dia akan menolaknya. Ditambah lagi kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhalang dari Tuhan mereka kelak di hari kiamat. Terhalang dari apa? Dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sudah menolak ayat-ayat Allah, sudah mengingkarinya, sudah mendustakannya, bahkan dia lebih mementingkan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, sudah membiasakan diri ke dalam dosa dan maksiat, maka semakin jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengannya, tidak melihatnya. Maka di sini mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak berdosa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu kekurangan, satu hukuman tersendiri. Sudah tidak dikasih kasih sayang, rahmat di hari kiamat, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala,
tambah sengsara di dunia, dihinakan di hari kiamat, di hari akhirat. Kemudian lebih parahnya lagi, kalau itu terhalang dari melihat kenikmatan yang sangat besar. Di atas kenikmatan surga adalah orang-orang itu puncak dari kenikmatan yang dimiliki oleh manusia, yang dirasakan oleh penghuni surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadirah. Kenikmatan hari itu, di hari kiamat, hari itu wajah-wajah orang yang beriman melihat apa? Ila rabbiha nadirah, melihat kepada Tuhannya. Sudah mendapat rahmat, kasih sayang, mendapat kenikmatan, mendapat ampunan, mendapat keridhaan. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak kenikmatan dari seluruh nikmat yang ada di surga. Ila rabbiha nadirah. Sebaliknya orang yang kafir, wa wujuhu yauma idzin basirah. Hari itu wajah-wajah orang kafir muram, tidak ada senyuman, sedih. Apa? Tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Dia sudah yakin bahwa dia akan diadab dengan siksaan yang sangat berat, yang sangat menyakitkan baginya di neraka. Maka wajahnya muram, tidak menunjukkan rasa bahagia. Maka hari itu perbedaan balasan bagi orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Nah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka kelak orang kafir itu terhalang dari melihat Tuhan mereka, dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, terhalang dari rahmatnya. Bahkan bukan saja terhalang dari rahmat kasih sayang Allah, dari keridhaannya, summa innahum lasolul jahim. Nah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Penderitaan yang lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Kemudian dikatakan kepada mereka, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka oleh para malaikat penjaga neraka, inilah yang dulu kalian dustakan, kalian tidak percaya. Bahkan di dunia pun pernah ada orang terang-terangan mengaku dirinya ateis, orang Indonesia, padahal secara KTP-nya dia orang Islam, tapi terang-terangan orang ini mengatakan dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan adanya surga dan neraka. Diwawancarai, dan yang mewawancarai ternyata orang yang baru masuk Islam, dulunya non muslim. Lalu ditanya, kamu nggak percaya dengan hari kiamat? Ya sudah, kamu berarti bebas sebebas-bebasnya di dunia, mau melakukan apa saja. Nah, orang yang baru mu'alaf itu berkata, saya percaya dengan hari kiamat dan saya beramal untuk kehidupan akhirat. Kalaupun tidak ada hari kiamat kelak, berarti saya sudah berbuat baik di dunia. Kalau ada, saya beruntung karena saya yakin itu ada. Tapi kalaupun tidak ada, saya pernah berbuat baik untuk kemanusiaan, karena ajaran agama untuk kebaikan. Lah kalau kamu sudah tidak percaya dengan adanya hari kiamat, lalu kamu berbuat semaumu, ya kalau nggak ada kiamat, nggak ada hari pembalasan, nggak ada surga dan neraka, mungkin kamu nggak kenapa-kenapa. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau ada, kamu mau apa? Ya selama ini kamu yakini tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada surga, tidak ada neraka, ternyata ada. Dan kamu nggak ada persiapan untuk itu, nggak ada amal kebaikan, nggak ada keyakinanmu untuk itu. Maka disinilah dikatakan oleh malaikat, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang dulunya kamu dustakan. Kamu nggak percaya adanya hari akhirat,
Kamu tidak percaya adanya surga dan neraka. Dikatakan surga, neraka itu hanya ramalan orang-orang yang menakut-nakuti tentang masa depan yang dia sendiri belum pernah mengalaminya. Orang-orang yang tidak mau meyakini dengan hari kiamat beralasan dengan berbagai alasan mereka. Karena dia tidak punya pondasi keimanan yang kuat, tidak punya keyakinan. Karena pokok dari keimanan kita diantaranya adalah beriman terhadap hal yang gaib, adanya surga dan neraka, adanya hari kiamat, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, adanya malaikat. Mereka nggak percaya itu. Nah, inilah akibat dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat curang di dunia, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat 18, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik ada di Iliyin. Iliyin itu tempat yang tinggi. Dalam bahasa Arab alun tinggi, aliyun tinggi, Iliyin yang tinggi. Nah, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun? Kitabum marqum, yaitu catatan pahala amalan orang-orang yang beriman, beramal soleh, ikhlas, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemarin sempat ditanyakan tentang hadis orang yang, kalau kemarin sijin, orang yang meninggal, yang kafir, mencabut nyawanya malaikat dengan dipukuli, ditarik dengan keras, kemudian disambut oleh malaikat yang wajahnya hitam, kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh langit, harus dibawa ke bumi, ke tempat sijin, tempat yang paling rendah di bawah permukaan 7 lapis bumi. Sekarang Illiyin. Nabi Muhammad SAW ketika melihat salah seorang jenazah dikuburkan, beliau ikut mengiringinya sampai pemakaman. Kemudian setelah selesai bersabda kepada para sahabat, ista'iddu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kita sebelum tahiyat, Allahumma inni a'udzubika, sebelum salam, setelah tahiyat tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kita minta perlindungan 4 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari adab neraka jahanam, dari adab kubur, dari fitnah dunia, kehidupan dan dunia, kematian, dan dari fitnah dajjal yang sungguh sangat berat. Kemudian Nabi SAW menceritakan, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman kalau sudah mau meninggalkan dunia, mau menghadap ke akhirat, meninggal dunia, nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh, turun kepadanya malaikat yang berwajah putih bersih berseri-seri, ka'anna wujuhuhum asyams, seakan-akan wajahnya bersinar seperti matahari. Mahum kafanun min akfanil jannah, membawa kafan. Kalau kemarin yang orang kafir itu kafannya hitam dengan kain yang kasar dari neraka, ini kafannya kafan dari surga yang sangat lembut, yang sangat halus. Wahanutun min hanutil jannah, dan wewangian. Orang meninggal itu dikafani, dikasih minyak untuk mayat tersebut, ini minyaknya dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, semua malaikat yang datang itu duduk sepanjang mata memandang di hadapan orang yang mau meninggal dunia.
Summa yaji'ul malakul maut, kemudian datang malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai dia duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, kemudian malaikat maut itu berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka itu di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kalau dalam hadis ini, ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Fatahruju tasilu kama tasilul qatrah min fiyis siqa, maka nyawanya dikeluarkan seperti air yang dituangkan dari mulut teko, ceret, halus lembut, ditarik. Kalau yang kemarin seperti besi yang ada sisirnya dari bulu domba yang basah, nyangkut, nggak bisa. Ini halus, dikeluarkan dengan persilahkan, keluarlah kamu dengan keridhaan Allah menuju ampunannya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan halus, dengan lembut, maka diambil malaikat fa akhadaha fa idza akhadaha lam yadauha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khuduha. Setiap diambil malaikat diiringi oleh malaikat yang lain, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, diletakkan di kafan dari surga itu yang lembut, yang halus, dan wa fi dzalikal hanut, dikasih wewangian dari surga tersebut. Wa yahruju minha ka'adyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Kemudian keluarlah harum bau wangi yang sangat semerbak dari ruh itu. Harum wangi yang tidak pernah ada di muka bumi sewangi itu. Fayas'aduna biha, maka dibawa ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhut thayyib. Ketika melewati para malaikat, malaikat berseru, betapa wanginya, betapa bagusnya nyawa orang ini. Siapa dia? Maka fayakulun, malaikat yang membawa mengatakan fulan bin fulan, disebut orang yang paling baik, orang yang paling bagus amalnya, orang yang paling berjasa kepada masyarakatnya, berbuat baik, banyak ibadahnya, orang yang sholih. Kemudian setelah dibawa disebut sebagai manusia yang baik, hatta yantahu bihi ila sama'i dunya, sampai ke langit dunia yang pertama. Fayastaftihuna lahu, minta dibukakan langit yang pertama. Kalau yang orang kafir tidak dibukakan, langsung turun ke sijin. Kalau ini dibukakan langit yang pertama, fayuftah lahu, dibukakan baginya. Fayashi'uhu man min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka setiap menuju satu tingkatan langit diiringi oleh penjaga langit itu ke atas. Langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Hatta yantahiya bihi ila sama'i sabi'ah, sampai langit ketujuh. Fayaqullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatlah amalan hambaku ini di iliyin, tempat yang tinggi, dijaga oleh para malaikat. Wa aiduhu, lalu sudah dikembalikan, wa aiduhu ilal ardi, kembalikan ruhnya ke dunia, ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku menciptakannya dari bumi, dari tanah, dan aku mengembalikannya ke bumi juga, dan kelak aku membangkitkannya dari bumi juga. Lah, lalu diceritakan tentang kedatangan malaikat yang kemarin kita bahas, bocoran soalnya. Man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu.
Maka orang itu dengan lancar menjawab, karena amalannya. Di Rabbi Allah Azza wa Jalla, Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Dini al-Islam, agamaku Islam. Lalu ditanya lagi, siapa ini orang yang diutus kepada kamu? Huwa Rasulullah. Lalu dikatakan, wa ma'amaluka, apa amalmu di dunia? Dia berkata, qara'tu kitaballah fa amantu bihi. Aku membaca Al-Qur'an, kitabullah, aku beriman kepadanya. Maka malaikat Munkar Nakir itu yang menanyai, sodak tak, kamu sudah jujur, kamu benar. Maka malaikat dari atas menyeru, an sodako abdi, orang ini benar, hamba ini benar. Fa afrisuhu minal jannah, maka dihamparkan karpet di dalam kuburannya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dipakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan dari kuburannya itu pintu menuju surga, dan dia melihat surga itu setiap harinya di alam kuburnya. Bahkan dia tidak sabar lagi, ingin segera didatangkan hari kiamat untuk dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayati, nah lalu datang, kalau kemarin datang orang dengan wujud yang sangat buruk rupanya, fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka datang dengan ruhnya dan nyawanya, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dihamparkan kuburannya seluas mata memandang. Kalau yang kemarin dihimpit sampai tulang-tulangnya ngumpul jadi satu, sampai persendiannya mata semuanya jadi satu. Kalau orang penghuni surga dihamparkan seluas mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, datang kepadanya orang dalam bentuk manusia yang baik rupanya. Husnus syab, bajunya bagus, tiburih, wangi, harum baunya. Lalu orang itu berkata, yang datang itu, absir billadhi yasurruka, gembiralah atas segala hal yang membahagiakanmu. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini hari yang dulu kamu dijanjikan, kamu sudah lelah beramal di dunia, ini balasannya. Lalu orang itu berkata, man anta fawajhuka wajhul yaji'u bil khair, siapa kamu, wajahmu kok baik sekali, mendatangkan banyak kebaikan. Maka orang itu berkata, ana amalukas sholih, sayalah amal solih. Kemarin kita bahas yang mengiringi seseorang ke alam kubur 3, hartanya, keluarganya, amalannya. Yang 2 pulang, hartanya pulang, keluarganya pulang, yang menemani amalannya di alam kubur. Lalu orang itu berkata, Rabbi akimisah, ya Allah, datangkanlah hari kiamat. Sudah tidak sabar lagi ingin masuk surga. Rabbi akimisah, ya Allah, datangkanlah hari kiamat. Thumma irji ila ahli wa mali, hatta arji ila ahli wa mali, supaya aku bisa kumpul dengan hartaku yang sudah aku infakkan di dunia, dengan keluargaku yang sudah sama-sama beriman di dunia. Inilah illiyin. Nah, inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun? Kitabum marqum, catatan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan, dijaga oleh para malaikat yang dekat dengan Allah, yang menjaga lauhul mahfud, yang menjaga buku catatan itu sampai kelak di hari kiamat. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang yang bertakwa, berbakti, berbuat kebaikan itu dalam kenikmatan, berlipat-lipat kenikmatannya. Di alam kubur mendapat kenikmatan, kemudian di akhirat mendapat kemudahan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal abrara lafi naim, segala kenikmatan. Di sini hanya digambarkan sepintas beberapa contoh dari kenikmatan tersebut.
alal araiki yang durun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melihat apa? Melihat nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka, melihat nikmat karunia Allah dari yang berupa fisik, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari perhiasan, dari berbagai macam yang disediakan sekehendak hatinya, semua yang dia inginkan tercapai. Dan dari ketenangan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala puncak kenikmatan tertinggi seorang hamba. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Nah, kamu bisa melihat dari wajah mereka pancaran bahagia, senang, bahagia dari wajah mereka yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Al-Qur'an banyak penggambaran wajah-wajah orang-orang yang di akhirat. Nah, yang di akhirat wajahnya tadi wujuhu yauma idin nadhirah, melihat. Yang tadi wa wujuhu yauma idin basirah, muram. Nah, kemudian dalam ayat yang lain muswaddah, wajahnya menghitam. Nah, wajahnya hitam legam. Nah, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam legam, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, wajahnya putih berseri, tampak kebahagiaan dalam wajah mereka. Kalau dalam surat Abasa dari ayat 38, wujuhu yauma idim musfirah, wajah mereka bercahaya, bersinar, dhahikatan mustabirah, tertawa, tersenyum, bahagia, penuh kebahagiaan. Sedangkan orang kafir, wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah, wajah-wajah orang kafir hari itu berdebu, kusam, penuh dengan kehinaan. Tarhaquha qatar, diliputi oleh kehinaan, kepayahan, kesengsaraan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat kemungkaran. Nah, ini dalam kenikmatan. Nah, innal abrara lafi naim alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan. Nah, disebutkan salah satunya kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, minumannya. Yusqauna min rahiqim makhtum, diberikan kepada mereka minuman dari khamr yang asli, yang murni dan tidak memabukkan. Yang dulunya haram di dunia, halal di akhirat. Hitamuhu misk, rahiqim mahtum, minuman murni asli, tidak ada campurannya, yang nikmat, yang mahtum. Mahtum itu disegel, stempel khusus, spesial. Satu minuman belum pernah dicicipi oleh orang yang lain. Ini khusus buat satu orang, ini khusus buat satu orang, distempel, disegel, tertutup, belum pernah disentuh oleh siapapun. Masih asli, masih murni. Dan itu yang dihalalkan, yang dinikmati oleh orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Bahkan stempelnya hitamuhu misk, tutupnya, stempelnya, segelnya dari minyak misk yang harum semerbak. Tidak hanya minumannya, orang kadang-kadang minum tapi akhirnya ada rasa pahit, ini enggak, sampai akhirnya adalah kenikmatan, tidak ada sisa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah hendaknya orang berlomba-lomba
ingin mendapat kenikmatan di surga. Bukan berlomba-lomba ingin kaya, bukan berlomba-lomba ingin tinggi kedudukannya, bukan berlomba-lomba ingin punya kekuasaan, bukan berlomba-lomba ingin punya kekuatan, bukan berlomba-lomba ingin dipuji manusia, berlomba-lomba ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh. Boleh berlomba-lomba, tapi tujuannya untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim, dan campuran dari khamr itu adalah tasnim, mata air dari surga. Aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang minum itu orang spesial yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mendapat kenikmatan seperti itu. Ini lebih spesial karena di dalam Al-Qur'an ada banyak gambaran minuman dari ahli surga. Kalau ini spesial. Ada lagi yang kenikmatan sama minuman khamr, ada minuman susu, ada minuman madu. Di dalam surat Muhammad ayat 15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang diberikan, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anhar, di dalamnya ada sungai-sungai. Nahrun mufrad, anhar jamak, sungai-sungai. Yang pertama min ma'in ghairi asin. Dari air yang sangat lezat, air biasa yang tidak ada perubahan rasanya. Yang kedua wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kedua, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kalau susu kita yang asli, yang yang dari perahan sapi itu ketika dibiarkan tidak diminum dari pagi sampai sore hari, rasanya sudah basi. Ini lam yataghayyar ta'mu, rasanya tidak pernah berubah, nggak ada basinya, tetap segar, tetap nikmat. Yang ketiga wa anharu min khamrin ladzatil lisarib, dan sungai dari khamr. Nah, ini kenikmatan juga tapi kalah dari yang tadi. Karena ini sungai, siapapun bisa menikmatinya, semua mencicipinya. Kalau yang tadi ditutup spesial, satu orang, belum pernah ada yang menyentuhnya. Ini sungai, nanti disediakan cangkir-cangkirnya. Wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharu min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang tersaring, nggak ada campurannya, yang asli, yang lembut. Walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum min rabbihim, dan bagi mereka semua buah-buahan kenikmatan yang mereka inginkan dan ampunan dari Tuhan mereka. Ampunan Allah ini yang paling besar. Kita itu tidak akan masuk surga kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang semacam ini dapat kenikmatan kaman huwa khalidun finnar, seperti orang yang kekal di neraka. Wasukuma anhamima, lalu diberi minum dari air yang mendidih, yang menggelegar, yang menghancurkan faqatta'a am'a'ahum, hancurkan ususnya, perutnya meledak ketika meminum air yang panas tersebut. Inilah sebagian gambaran surga yang di dalam surat Al-Mutaffifin. Insyaallah kita lanjutkan penutupnya setelah azan. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi sampai di ayat wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun, dan campuran dari minuman itu adalah tasnim, mata air yang dari atas dari surga, yang hanya diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, yang ikhlas lillahi ta'ala, yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah keadaan orang
kafir dan perbandingannya dengan orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat, ajramu, orang-orang yang durhaka. Mujrim itu penjahat, kriminal. Ajramu orang berbuat jahat, orang yang durhaka. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dulu di dunia mereka itu ketika melihat orang beriman itu tertawa. Tertawanya tertawa mengejek. Kalau dalam asbabun nuzulnya ayat ini menceritakan tentang Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, pokoknya pembesar-pembesar Quraisy yang melihat orang-orang beriman yang lemah dari budak, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, itu tertawa. Ini orang-orang model begini nih yang katanya pengen masuk surga. Oh, ini orang-orang yang mulia, yang terhormat ini. Padahal budak ditertawakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang penjahat, oleh orang-orang yang durhaka, yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ya sudah dari dulu, kalau orang beriman, bertakwa, beramal solih, rajin ibadah, tekun beribadah, diejek, ditertawakan, dianggap tidak normal, ditertawakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka mengedip-ngedipkan matanya, ngejek. Model begini, kayak begini. Orang-orang yang katanya pengikut Nabi Muhammad ini, orangnya kok macam begini, nggak level dengan mereka. Katanya ketika di dunia diejek, berarti orang itu mengejek dengan ucapan dan dengan perbuatannya, menghina, merendahkan dengan perbuatannya dan dengan ucapannya. Bahkan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka pulang setelah bertemu dengan orang-orang beriman, mereka tertawa, gembira, senang ketika bertemu dengan teman-temannya sama orang kafir. Itu orang pengikut Nabi Muhammad itu sok-sok pengen masuk surga, kayak bau-baunya ahli surga. Diejek, dihina, direndahkan. Bahkan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan inilah orang-orang yang sesat. Yang beriman dikatakan sesat. Kenapa? Karena berbeda dengan aliran nenek moyang mereka, dengan ajaran nenek moyang mereka, dikatakan sesat. Dia akan sampai sekarang orang yang rajin ke masjid dikatakan nanti kena faham radikal, berbahaya, gampang tersesat, gampang jadi pembunuh. Padahal kita ingin mempelajari agama ini dengan benar, ingin mengamalkan ajaran Islam ini sesuai dengan Al-Quran yang dibimbing oleh para ulama, yang mereka sudah mewujudkannya dalam amalan mereka, dalam petunjuk-petunjuk mereka. Dikatakan orang sesat, dihina, dicaci maki, direndahkan, diejek, itu ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Padahal mereka itu nggak ada urusannya dengan kita. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan mereka itu tidak diutus untuk menjaga kita, mengawasi kita, mengomentari kita.
Mereka itu tidak diutus, tidak disuruh, tidak ditugaskan untuk mengawasi orang beriman, tidak ditugaskan untuk mencatat atau menilai orang-orang yang beriman. Bukan pengawasnya, bukan penjaganya, bukan orang yang disuruh menilai, suruh ngawasi, ngomentari. Bukan tugas mereka, tugasnya sendiri-sendiri, amal masing-masing. Yang mereka ucapkan komentar. Ya itulah yang terjadi di masyarakat kita sampai zaman sekarang. Ada kajian dipotong sedikit atau dibuat tulisan lalu dihina, ditulis ini aliran radikal, ini aliran sok paling benar sendiri, ini yang suka mengkafir-kafirkan. Padahal kita mengajak orang untuk masuk Islam, bukan mengkafir-kafirkan, mengajak orang untuk kembali kepada agama Islam. Nanti kelak di hari kiamat, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di hari ini, di hari kiamat, orang-orang yang beriman akan tertawa melihat orang-orang kafir. Kebalikannya, yang dulu di dunia ditertawakan oleh orang-orang kafir karena kesabarannya, ketaatannya, dia istiqomah di jalan Allah. Saya walaupun dihina, saya walaupun dicaci maki, walaupun direndahkan, diejek, disindir, saya tetap istiqomah. Yang cari keridhaan Allah, nggak ada urusan dengan orang lain, nggak ada urusan dengan orang. Maka kelak di hari kiamat, orang yang mengejek tadi tersungkur, hina, wajahnya berdebu, tertunduk, malu, sedangkan orang-orang yang beriman tertawa melihat mereka. Alal araiki yang turun, dan mereka melihat mereka di atas dipan-dipan, di atas singgasana yang empuk di surga. Melihat, berarti ayat ini menunjukkan penduduk surga bisa melihat keadaan orang-orang yang di dalam neraka. Penduduk surga bisa melihat keadaan orang-orang yang di dalam neraka. Apa yang dilihat? Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu dibalas sesuai dengan perbuatannya yang dulu di dunia, yang dulu maksiat, yang dulu mendolimi orang, yang dulu mencaci maki, yang dulu sewenang-wenang? Apakah sudah ada balasannya? Salah satu ayat dan surat yang menggambarkan tentang percakapan antara penghuni surga dan neraka, sebetulnya ada 3 golongan. Kemudian tapi nantinya ya di akhirat itu kan cuma ada 2, surga atau neraka. Maka ada surat Al-A'raf. A'raf itu tempat yang tinggi. Ini dari surat Al-A'raf dari ayat 44 sampai 51, satu lembar mushaf. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk surga menyeru kepada penduduk neraka. Melihat, menyeru. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami sudah mendapati janji Tuhan kami kepada kami benar adanya. Kami mendapat kenikmatan surga. Apakah kamu sudah mendapat janji yang dijanjikan oleh Tuhanmu juga? Qalu na'am, iya. Kami diancam dengan neraka, ternyata kami masuk neraka. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka malaikat penyeru berseru, laknat Allah hanya bagi orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan Allah itu belok, nyimpang, dan mereka terhadap akhirat itu kafir, ingkar, nggak percaya. Wa bainahuma hijab, di antara keduanya penghuni neraka dan surga ada hijab, pembatas. Wa alal a'rafi, a'raf, penduduk a'raf itu yang belum masuk surga juga tidak masuk neraka, amalannya pas-pasan, pahala dan dosanya sama, maka belum masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Nah, Al-A'raf ini melihat juga penduduk surga, melihat penduduk neraka.
Wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Orang A'raf ini yang belum masuk surga, tidak juga masuk neraka, melihat penduduk surga tahu ciri-cirinya, melihat penduduk neraka tahu ciri-cirinya. Ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ketika melihat penduduk surga dia pokoknya nggak mau melihat yang di neraka, maunya yang enak. Wahai penduduk surga, selamat bagi kalian. Kalian sudah mendapat kenikmatan. Lam yadkhuluha wa hum yatmaun. Mereka al-a'raf pengen masuk ke situ tapi belum boleh. Mereka sudah pengen masuk ke situ. Belum masuk ke situ dan sangat ingin masuk ke situ. Tidak sengaja mereka dipalingkan kepada penghuni neraka. Wa idza surifat. Surifat itu dipalingkan. Absaruhum tilqa'a ashabin nar, kepada penghuni neraka. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi dhalim. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, jangan saya ikut seperti mereka. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifuna bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Maka orang A'raf itu kenal temannya di neraka. Wahai temanku, apakah dulu harta yang kamu kumpulkan, kekuasaanmu yang kamu punya sekarang bermanfaat bagimu? Bisa membelamu, bisa menyelamatkanmu? Apa yang dulu kamu sombongkan di dunia, apakah ada manfaatnya sekarang? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Orang yang dulu kamu hina di dunia, orang macam begini, orang seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, seperti Suhaib Ar-Rumi, itu nggak bakal dapat kasih sayang dari Allah. Apakah benar mereka itu celaka? Nah, la yanaluhumullahu birahmati udkhulul jannata. Maka orang A'raf itu akhirnya diperintahkan masuk surga. Karena nggak ada pilihan lain kecuali surga dan Al-A'raf yang pas-pasan ini ternyata masuk udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, nggak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih hati. Endingnya satu penyesalan dari penghuni penghuni neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka minta kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i, berikan kami seteguk air. Aw mimma razaqakum, atau apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu, buah-buahan atau makanan, kerat saja. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, penghuni surga, Allah sudah mengharamkan keduanya bagi orang kafir. Enggak ada lagi. Siapa orang kafir itu? Alladzina yattahiduna dinahum lahwa wa la'iba. Orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan dulu di dunia tentang hari akhirat. Wa makanu bi ayatina yatsadun, dan mereka dulu senantiasa menyimpang dari ayat-ayat kami, tidak percaya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala dalam beramal, menguatkan keyakinan kita, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat ampunannya, rahmat dan kasih sayangnya. Wallahu taala alam. Insyaallah ini yang bisa kita bahas. Semua yang saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.